Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Andriani dengan NIM 10573111919 dari kelas Akuntansi 19F, jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas final yang diberikan oleh Ibu Ainun Arisa SPD MSI selaku dosen mata kuliah teori akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai teori stewardship, di mana definisi teori stewardship terdapat 4 menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Donald Jones dan Doug Fish pada tahun 1991, di mana teori ini didefinisikan sebagai suatu situasi bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan prinsipal. Yang kedua, menurut Murwang Ningsari pada tahun 2009 menyatakan bahwa teori stewardship ini adalah teori yang menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Yang ketiga, menurut Hernandez 2008, di mana teori ini didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribadi seseorang. Kemudian yang keempat itu menurut Raharjo 2007. Teori ini mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dan kepuasan pemilik. Nah, di mana steward akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Baik, materi kedua yang saya akan jelaskan yaitu hubungan antara teori stewardship dengan GCG, di mana teori stewardship diperkenalkan sebagai teori yang berdasarkan tingkah laku dan premis. Teori ini beranggapan bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, akan tetapi lebih mementingkan keinginan prinsipal, di mana asumsi yang dipakai dalam teori stewardship model menjelaskan bahwa manajer adalah pelayanan perusahaan yang baik dan rajin bekerja untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengambilan modal yang tinggi bagi pemegang saham. Manajer dapat memotivasi dirinya sendiri serta bekerja dengan inisiatif sendiri dan tanggung jawab, sehingga keberadaan dewan komisaris yang berperan sebagai pengawas direksi menjadi tidak efektif. Teori ini juga menggambarkan situasi di mana para manajer termotivasi pada tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada tujuan untuk kepentingan organisasi. Keberhasilan tata kelola sebuah organisasi perlu berada pada 4 pilar yang diwakili oleh dewan direksi, manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang membedakan antara teori agensi dan teori stewardship, di mana faktor psikologi perbedaan khusus yang relevan antara teori agensi dan teori stewardship. Identifikasi dan pengguna power dalam konteks hubungan hierarki. Motivasi perbedaan utama antara teori agensi dan teori stewardship difokuskan pada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Teori agensi difokuskan pada extrinsic reward, nyatanya komoditi yang dapat dipertukarkan dengan mempunyai ukuran nilai pasar. Extrinsic reward didasarkan pada sistem penghargaan yang menggambarkan mekanisme pengadilan. Pada teori stewardship difokuskan pada intrinsic reward atau penghargaan yang hakiki yang tidak dapat diubah dengan mudah.
Kemudian penghargaan ini merupakan kesempatan untuk meningkatkan pertumbuhan, presentasi, asosiasi, dan aktualisasi. Pada titik terendah dalam hubungan stewardship, pada hakikatnya bermotivasi untuk bekerja keras untuk kepentingan organisasi dan penghargaan yang nyata. Stewardship ini lebih difokuskan pada tingginya kebutuhan pada hierarki Maslow pada tahun 1970. Kemudian materi yang terakhir yang saya akan jelaskan mengenai teori tersebut yaitu pengambilan keputusan teori stewardship jika dibandingkan dengan teori agensi, di mana pilihan antara hubungan, kegiatan, dan stewardship sama dengan keputusan yang merupakan dilema. Pertama, keputusan dibuat oleh pihak-pihak yang ada di dalam hubungan tersebut. Yang kedua, karakteristik situasional berpengaruh terhadap pilihan. Dan yang ketiga, harapan bahwa masing-masing pihak mempunyai yang lain akan mempengaruhi pilihannya. Proposisi: jika suatu hubungan stewardship yang timbal balik ada, maka kinerja potensial dapat dimaksimalkan. Sebaliknya, jika hubungan teori agensi yang ada, biaya potensial dapat diminimalkan, dan jika pilihan motivasinya campuran, pihak yang memilih stewardship akan dikhianati, dan pihak yang memilih aktivitas adalah pihak-pihak yang mencari kesempatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai teori stewardship. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.